Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dalam sekejap cahaya, mutiara putih ini diam-diam terbang di depan CR, tengkorak emas Eternal Melody mengambang kembali sebagai reaksi. Namun dalam proses ini, Eternal Melody berubah secara bertahap dan bergerak berirama seperti cairan. Eternal Melody berubah dalam prosesnya, hingga akhirnya berubah menjadi tampilan potret Long Hao Shen yang melayang di depan CR. Energi kematian berwarna putih yang terintegrasi dengan mutiara, dan segera, melodi Eternal emas berkedip putih. Bukan saja energi kematian di dalamnya tidak bisa dirasakan, tetapi sebaliknya, itu penuh dengan bau yang suci. Menggantung di leher CR, Eternal Melody baru menempel di dadanya, dan seperti sebelumnya, kalung itu tertanam di dadanya dalam kilatan cahaya putih. CR hanya merasakan kekuatan menyegarkan yang menyebar dari melodi abadi, yang memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi spiritualnya. Tanpa perlu baginya untuk melakukan apapun, energi spiritualnya naik secara perlahan. Elux menyimpan energi kematiannya di dalam melodi abadi, tetapi tidak secara langsung memberikannya untuk diserap oleh rasa takut tentang kuantitasnya yang berlebihan, yang mungkin akan segera CR temukan secara tak tertahankan. Melihat ekspresi terkejut CR, Elux tersenyum tipis. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah hadiah pertama yang aku tawarkan kepada kamu. Adapun hadiah kedua, itu akan diberikan nanti. Tenang saja, karena aku telah menawarkan hadiah ini kepada kamu, aku secara alami akan membantu kalian berdua untuk bersama. Jika tidak, bahkan hadiah terbesar tidak akan cukup untuk menyenangkan kamu tanpa dia di sisi kamu, ucap Elux. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Long Hao Shen dan CR tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Meskipun Long Hao Shen benar-benar membenci Elux, dia benar-benar benci untuk berpisah. Bahkan jika semua alasan lain harus dibuang hanya demi CR, dia benar-benar tidak mau mati seperti itu. Tangan kanan Elux sekali lagi menunjuk ke peti mati di depannya, dan kali ini, yang keluar dari sana adalah cahaya terang dari kemurnian yang tak tertandingi. Ketika itu menggelegak keluar dari peti mati, Elux segera memperoleh pandangan ilusi, seolah-olah jiwanya mengalami serangan hebat. Dibandingkan dengan energi kematian yang dikumpulkan sebelumnya, pancaran keemasan yang dibebaskan Elux kali ini menjadi jauh lebih lambat, dan wajahnya tampak jauh lebih muram daripada sebelumnya hingga sedemikian rupa, sehingga itu terlihat agak aneh. Meskipun penghalang emas ada di sana, Long Hao Shen dapat dengan jelas bisa merasakan esensi cahaya dengan kemurnian besar. Apakah yang keluar dari kekuatan suci itu adalah yang dia simpan dalam dirinya selama beberapa ribu tahun? Pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen menatap Elux dengan kaget, meskipun ia membenci Elux karena perbuatannya sebelumnya. Namun, dia tidak bisa tidak mengaguminya karena pencapaiannya dalam kultivasi. Hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwanya, dia benar-benar mampu menarik kekuatan dari tubuh itu. Ini menunjukkan betapa hebatnya persepsinya tentang kekuatan cahaya. Bertanya pada dirinya sendiri, Long Hao Shen mencapai kesimpulannya, bahwa kesenjangan yang memisahkan dirinya dari Elux masih sangat luas. Dari semua pusat kekuatan yang pernah ia temui, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dan Elux Necromancer suci ini. Yang pertama mungkin lebih kuat dalam energi spiritual total, tetapi mengingat kontrol atas cahaya yang Elux miliki dalam bentuk jiwanya. Long Hao Shen bisa menentukan, bahwa Feng Xiu bukanlah tandingan Elux. Cahaya diekstraksi selama 1 jam penuh, sebelum berakhir secara bertahap. Long Hao Shen dan CR segera memahami, bahwa apa yang Elux lakukan sekarang ini, itu sangat berkaitan dengan kebangkitan Long Hao Shen. Hanya saja, mereka tidak mengerti dengan metode ahli nujum yang sebelumnya paling kuat, dan berusaha untuk memulihkan hati Long Hao Shen yang hilang. Peti mati itu tidak melepaskan cahaya terang lagi, dan wajah Elux menjadi lebih fokus daripada sebelumnya. Tangan kirinya ditekan ringan ke dahinya, dan kemudian sinar cahaya dengan ekor cahayanya keluar dari tengah jiwanya. Gerakannya yang lambat, dan ekspresi wajahnya mulai berputar, karena dia tampaknya menderita rasa sakit yang hebat, akan tetapi, kedua tangannya sangat stabil, dan mempertahankan gerakan yang sama.
Perlahan-lahan, titik cahaya itu ditarik sepenuhnya dari jiwanya. Ketika dia selesai, tubuh jiwanya yang awalnya sangat korporeal, itu segera menjadi transparan, dan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kedua tangan Elux memulai gerakan yang sama. Dari tangannya, titik-titik cahaya berkumpul menjadi bola besar, dan tangannya mulai menelusuri simbol yang rumit, sehingga setiap gerakannya itu muncul dengan sangat cepat. Simbol rumit ini dengan cepat bergabung dengan kerumunan aura emas di depannya, yang berfluktuasi terus-menerus di depan simbol yang kompleks ini, dan bahkan sedikit bergetar. Ketika simbol demi simbol lainnya selesai, tubuh jiwa Elux menjadi semakin transparan, dan pada yang terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar, dan bernapas sambil melihat ke bawah ke arah peti mati. Segera, energi abu-abu kehitaman meledak dari peti mati, dan membuat tubuh jiwanya mendapatkan kembali substansi setelah melakukan kontak. Hanya saja, warna abu-abu kehitaman itu tampak penuh dengan kejahatan dan kedengkian, itu tidak sesuai dengan warna emas yang ada di depannya. Bang 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 bang, sebuah adegan fantastis pun terjadi. Ketika Elux mengulurkan tangannya untuk menghadap benda emas yang kental ke arah Long Hao Shen, itu membuat suara yang mirip dengan detak jantung, dan perlahan-lahan melayang ke arah Hao Shen. Ini adalah hati yang telah aku rekonstruksi untukmu. Dagingmu akan bisa mendapatkan kembali fungsinya, dan juga mengasimilasikan kekuatannya. Itu akan menjadi rongga spiritual terkuat kamu di masa depan, serta sumber seluruh kekuatan kamu. Aku menyebutnya Heart of Eternity, dan jika boleh aku katakan, itu adalah mahakarya terbesar sepanjang hidup aku, ucap Elux. Pada titik ini, Elux tidak bisa menahan diri untuk mengagumi dirinya sendiri, itu sudah jelas, dia sangat bangga telah menjadikan Heart of Eternity ini. Aku tahu kamu membenciku dan membenci kekuatanku. Meskipun kamu tidak dapat menolak hadiah aku ini karena kamu ingin hidup bersama Chair, tapi kamu merasa enggan karena kamu percaya kalau hati suci kamu pasti akan terpengaruh oleh hadiah ini, apakah tebakan aku benar? Ucap Elux. Long Hao Shen tidak menggumamkan sepatah kata pun, dan diam-diam menyetujui perkataan Elux. Memang benar, demi kehidupan, ia dapat menerima segala macam sesuatu di depan matanya, dan bahkan jika itu bertentangan dengan kepercayaannya yang suci tanpa keraguan. Demi CR, dia bersedia untuk melepaskan semua yang dia miliki, tetapi dia tahu, bahwa ia akan benar-benar menerima kekuatan Elux, bahkan jika itu hanya kekuatan yang diambil dari tubuhnya, itu pasti akan menghambat masa depan Long Hao Shen dan sangat mempengaruhi kultivasinya masa depan. Elux menyatakan dengan tenang, iya, karena masalah ini, aku harus menjelaskan beberapa hal kepada kamu sebelum kamu menerima hati keabadian. Kamu bisa membenci aku dan menolak segalanya, tetapi kamu tidak bisa menolak cahaya. Kamu adalah Sion of Light, karena tidak kekuatan cahaya yang lebih pas daripada orang lain selain kamu. Kamu melihat apa yang baru saja aku lakukan. Aku memberi cair energi kematian paling murni yang telah aku kondensasi selama ribuan tahun, yang merupakan bagian yang sangat kecil dari kekuatan asli aku. Tapi itu berlaku dalam kemurniannya, karena tidak mengandung keberadaan berlebihan lainnya, itu akan menjadikannya keuntungan bagi CR, dan tidak akan meninggalkan jejak apapun yang khusus untuk aku. Aku melakukan hal yang sama ketika memadatkan hati keabadian ini untukmu. Aku mengekstraksi semua esensi cahaya untuk mengubahnya menjadi kekuatan suci yang paling murni. Apakah kamu tahu, apa yang telah aku lepaskan dan kupas dari jiwa aku sendiri? Ini adalah segel aku sebagai mantan Sion of Light. Dengan kata lain, aku tidak memberi kamu kekuatan aku, tetapi kekuatan Sion of Light sebelumnya. Kamu dapat memahaminya sebagai menerima cahaya suci, dan daging dari jenis yang paling murni sebelum waktu aku menjadi rusak. Seperti yang telah kamu lihat, setelah dua kekuatan ini dilucuti dariku, yang tersisa adalah kekuatan kematian, dan juga semua energi negatif. Ini semua diklasifikasikan sebagai kejahatan besar, serta kejahatan aku yang ringan. Rasa bersalah adalah milikku, dan bukan cahaya. Pergi sekarang, kamu adalah tuan rumah yang paling pas untuk Heart of Eternity aku, ucap Elux. Sambil mengatakan itu, mata Elux menyala dalam cahaya saat bola cahaya itu tiba-tiba masuk ke ruang di tengah-tengah jantung Hao Shen. Dia merasakan gelombang panas yang tak tertandingi berjalan ke seluruh anggota tubuhnya, dan itu menyebabkan dia secara tidak sadar duduk bersila di tanah. Seluruh tubuhnya berubah keemasan, dan dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir.
Menempatkan pandangannya yang bersemangat ke Long Hao Shen, Elux menatapnya selama 10 menit sebelum secara bertahap melonggarkan napasnya. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia menyatakan, "Aku masih nekromanser suci, Elux Calamity yang tertidur. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berpengetahuan selain aku tentang kematian dan kehidupan. Hati keabadian aku akhirnya sukses, dan dalam beberapa hal, masa lalu aku sebelum menjadi jahat, itu akan terus hidup di dalam Long Hao Shen. Mungkin ini pilihan terbaik yang bisa aku lakukan. Aku akan menjadi bagian kecil dari semua kontribusi di masa depan yang akan ia buat untuk kemanusiaan di masa depan. Aku berharap ini akan menjadi sedikit penebusan bagi semua dosa aku sebelumnya." "CR, apakah kamu puas dengan bagaimana aku menangani hal-hal ini?" tanya Elux. Elux mengalihkan pandangannya ke arah CR setelah memastikan bahwa Long Hao Shen dengan benar mulai mengintegrasikan Heart of Eternity. CR membungkuk kepadanya. "Terima kasih banyak untuk semuanya, senior," jawab CR. Dia tidak sama dengan Long Hao Shen, karena dia tidak memiliki disposisi terhadap kebaikan. Dia hanya tahu bahwa ia sebelumnya adalah manusia berdosa, yang baru saja menyelamatkan kekasihnya sendiri. Dia hanya merasa dipenuhi dengan rasa terima kasih. Elux tersenyum padanya. "Meskipun kamu tidak bisa mewarisi nekromanser aku, pada akhirnya kamu mendapatkan energi kematianku. Aku ingin meninggalkan dunia ini selamanya, dan dimurnikan dengan tangan kamu. Ini adalah tujuan terbaik yang aku harapkan." Sejak saat itu ketika menyalahkan dan membenci menipu pandangan aku tidak pernah berpikir kalau aku akan melihat hari di mana aku akan sangat bahagia lagi. Aku merasa seperti kembali ke masa di mana aku adalah Scion of Light, ketika hidup dan jiwa aku berada di puncaknya. "CR, apakah kamu bersedia memanggil aku guru?" tanya Elux. "Di saat-saat terakhir hidup dan keberadaanku, apakah kamu bersedia untuk memanggilku guru, CR?" Ketika Elux mengajukan permintaan ini lagi kepada CR, warna kesedihan tanpa sadar muncul di wajahnya. "Guru, kamu." CR memanggilnya seperti itu tanpa berpikir. Bagaimana mungkin kisah Elux tidak menggerakkan Long Hao Shen dan dia? Long Hao Shen terlihat lebih baik, karena meskipun Elux menyedihkan, kesalahannya benar-benar membuatnya sangat berdosa terhadap umat manusia. Meskipun Long Hao Shen juga bersimpati dengannya, dia sama sekali tidak akan mengampuni dosanya terhadap kemanusiaan. Tapi CR, bagaimanapun dia adalah seorang gadis yang juga mengalami pengalaman menyakitkan selama masa mudanya. Simpatinya jauh lebih besar daripada Long Hao Shen, dan saat ini dia hanya menemukan ahli nujum yang tak tertandingi ini benar-benar menyedihkan, dan tidak memiliki kesan lain tentang dia selain simpati yang hebat ini. "Hebat, hebat, hahaha," ucap Elux, setelah mendengar CR memanggilnya guru, perasaan Elux sangat tersentuh. "Anak yang baik, aku tidak bertindak selayaknya sebagai guru kamu, tetapi mendengar kamu memanggil aku seperti itu, hati aku akhirnya menemukan sedikit kenyamanan. Aku, Elux, melakukan banyak perbuatan buruk dalam kehidupan ini. Tetapi pada akhirnya, aku merasa terhormat memiliki murid seperti kamu. Merasa lega, gurumu meninggalkanmu hadiah yang bagus. Setelah kamu kembali ke dunia manusia, tidak ada yang akan bisa menggertak kamu. Jadi bagaimana dengan Long Hao Shen, yang merupakan Scion of Light? Tentu saja dong, murid dari Elux yang hebat ini sama sekali tidak kalah hebatnya, ucap Elux. Pada titik ini, kebanggaan yang dimiliki Elux ketika nekromanser suci dan slumbering calamity tampaknya muncul kembali sekaligus. Mengangkat tangan kanannya, dia mengangkatnya ke arah CR, dan segera menyerap sabit dewa kematian di tangannya. Itu adalah hal yang cukup aneh, tetapi sabit dewa kematian yang kuat ini, yang merupakan musuh alami semua mayat hidup, itu telah dibungkus dengan kekuatan abu-abu hitam di tangan Elux, dan membuat kekuatan pemurniannya kehilangan semua efeknya. Mengangkat kepalanya, Elux tersenyum dingin. "Menara keabadian ini bisa disebut salah satu pencapaian terbesar aku. Aku tidak menyangka bahwa itu benar-benar berkembang hingga sedemikian rupa setelah aku tertidur begitu lama. Ingin keluar dari kendali aku. Jangan memandang rendah aku. CR, aku akan pergi. Karena kamu memanggilku gurumu, aku meninggalkan menara keabadian ini kepadamu. Ini telah berevolusi mendekati standar alat supra ilahi. Kecerdasannya sudah terwujud. Aku akan menghilangkan hal-hal berlebihan di dalamnya. Mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi senjata dan perisai kamu.
Setelah kekuatannya yang berlebihan dimurnikan oleh tanganku, kawan-kawanmu dan kamu bisa menyerapnya sesuai keinginanmu. Jangan biarkan itu sia-sia. Setelah menyerap kekuatan berlebihan ini, kalian semua bisa pergi dari tempat ini, ucap Elux. Di tengah-tengah pidatonya, menara Eternity tiba-tiba bergetar hebat, dan fluktuasi besar energi spiritual meledak dari segala arah, seolah-olah berjuang untuk tetap hidup. Elux berkata dengan bangga, masih keras kepala ya, kamu adalah ciptaanku sendiri. Jangan bilang kamu berpikir bahwa karena kamu memiliki kecerdasan sendiri, kamu dapat melarikan diri dari kendali aku. Pada saat penciptaan kamu, aku sudah mempertimbangkan semua kemungkinannya di masa depan. Jangan mengatakan apa-apa tentang keadaanmu saat ini yang dekat dengan alat supra-ilahi, bahkan jika kamu benar-benar menjadi alat supra-ilahi, aku bisa menghancurkanmu tanpa usaha sama sekali, ucap Elux. Tangan kirinya menunjuk ke langit, sinar hitam keabu-abuan tiba-tiba ditembakkan, dan diarahkan ke puncak Tower of Eternity. Segera, peti mati di bawah tubuh Elux menggelegak dengan kabut hitam kelabu pekat yang tersebar ke segala arah. Kekuatan yang menyebar dari Tower of Eternity itu terus bertambah dan semakin kuat, dan seluruh Tower of Eternity bergetar hebat, sehingga banyak sekali hantu yang mengeluarkan serpihan tajam. Apa yang dilakukan Elux ini tidak dapat diketahui, tetapi Tower of Eternity tampaknya secara bertahap semakin lemah ketika aliran udara abu-abu itu melaju, dan hamparan cahaya putih yang besar mulai berkeliaran di atas ruang menara yang kosong. Segera, aliran udara hitam yang sudah memutih semuanya hadir dan mulai melakukan perjalanan dari seluruh menara untuk menyatu menuju Elux, dan membuat jalan ke dalam jiwanya. Hanya dalam beberapa saat, jiwa Elux menjadi hitam pekat seperti tinta. Jalur intelijen, aliran listrik. Purifikasi, ucap Elux. Suara Elux yang tak tertandingi menyebar ke setiap lantai Tower of Eternity. Tak terhitung jumlahnya hantu yang larut di tengah-tengah teriakan teror ini. Kekuatan jiwa yang paling murni berkumpul secara bersamaan dengan fluktuasi unsur yang dilucuti itu, dan kekuatan pengupasan yang mengerikan telah sepenuhnya menghilangkan fluktuasi unsur ini dari segala sesuatu selain energi murni. Ketika aliran udara hitam keabu-abuan semakin kuat dan kuat, sebuah lingkaran hitam kelabu muncul di sekitar tubuh Elux, dan Tower of Eternity berangsur-angsur berubah menjadi warna putih murni yang tidak ternoda, bahkan oleh sedikit pun debu tanpa aliran apapun. Getaran yang intens berangsur-angsur mereda menjadi getaran yang lebih ringan sebelum semua gerakan berhenti, dan semuanya tampak kembali tenang. Sejumlah besar titik putih cahaya yang mengandung fluktuasi energi spiritual, itu perlahan-lahan bergerak secara ritmis di udara. CR dapat dengan jelas merasakan Tower of Eternity berubah, dan menenangkan dengan kemurnian. Tampaknya semua hal negatif termasuk emosi, itu menghilang karena pengupasan Elux. Selain itu, koneksi aneh menciptakan dirinya di dalam hatinya, dan memperkuat hubungan antara potret Long Hao Shen yang berbentuk Eternal Melody dan Tower of Eternity. Setelah pemurnian, menara keabadian akan menjadi alat ilahi yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Meskipun aku telah melucuti banyak kekuatan dan kecerdasan darinya, itu masih jauh lebih kuat daripada alat ilahi biasa. Melalui hubungannya dengan Eternal Melody, perlahan-lahan ia akan menyatu dengan jiwa kamu, dan akan menjadi bagian dari tubuh kamu. Dengan cara ini, kamu akan memiliki harapan hidup yang lebih lama seperti yang Long Hao Shen terima dari Heart of Eternity aku, ucap Elux. CR memiliki tampilan yang rumit. Faktanya, dia tidak berurusan dengan Elux sampai hari di mana Long Hao Shen dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis. Dia tidak pernah menyangka, kalau dirinya akhirnya mewarisi bagian terbesar dari kekuatan Elux. Meskipun warisan nekromancer Elux akhirnya tidak diberikan padanya, energi kematian masif yang tersimpan dalam Eternal Melody serta Tower of Eternity, keduanya adalah alat terbaik untuk kultivasi Elux. Memikirkan kembali tentang kehidupan kesepian yang dimilikinya, mata CR menjadi lembab sebagai reaksi alami. Berlutut ke arah Elux, dia memanggil sekali lagi. "Guru," ucap CR. Elux tersenyum gembira. Itu adalah sukacita yang tulus ketika dia dengan cerah menyatakan, "Jika ada kehidupan berikutnya, aku tidak ingin menjadi Scion of Light lagi. Aku hanya ingin menjadi manusia biasa, dan menemukan seorang gadis yang dapat aku cintai dengan sepenuh hati, lalu menikahinya, dan memiliki anak, hingga akhirnya hidup damai bersama-sama. Aku telah memiliki periode yang mulia, tetapi juga periode yang rusak.
Mulai detik berikutnya, semua ini akan berubah menjadi ketiadaan. Selamat tinggal muridku. Jaga baik-baik orang yang kamu cintai, guru kamu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu, ucap Elux. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba membalikkan sabit Dewa Kematian di tangannya, dan menggunakan pisau besar itu untuk menuju kekuatan jiwa mengerikan yang membentuk berjuta cahaya putih. Kekuatan pemurnian ini bahkan melebihi kekuatan 7 seni Dewa Kematian CR. Bila itu menebas secara lurus, lalu memotong ke arah dirinya dan melalui peti mati di bawahnya juga. Sing, cahaya pemurnian yang mengerikan menyebar, kekuatan jiwa yang lebat membentuk tubuh Elux, dan mengubahnya menjadi sinar cemerlang yang tak tertandingi. Suara gemerincing yang menusuk telinga terjadi, ketika sesuatu tampaknya terjadi di dalam sabit Dewa Kematian. Suara bangga Elux bergema, memangnya kenapa kalau kamu Dewa Kematian? Di tengah-tengah penyucian ini, aku baru saja mematahkan segel kamu, sekarang mari kita lihat, bagaimana caranya kamu bisa memberikan pukulan balik kepada murid aku. Jika aku menginginkannya, aku sudah lama menjadi dewa, hahaha. Memegang semua hidup dan mencabut semua bintang, dunia tanpa seseorang seperti aku. Hahaha, ucap Elux. Semua kegelapan dan kekotoran berangsur-angsur menghilang di bawah cahaya murni pemurnian itu, dan hanya suara bangga Elux yang tersisa dan bergema melalui lantai 7 Tower of Eternity. Memegang semua kehidupan, memetik semua bintang, dunia tanpa seseorang seperti aku, betapa bangga dan sombongnya Elux, namun, ia juga merupakan orang yang paling sedih. Mantan Sion of Light dan mantan pembawa bencana bagi umat manusia, Holy Necromancer Elux telah meninggal. Tetapi dalam kepergian abadi dari dunia ini, pada akhirnya dia memiliki seseorang untuk memberikan penghormatan terakhir baginya. CR tetap berlutut di tanah, dan sudah dipenuhi dengan air mata. Wanita lebih sentimental daripada pria. CR saat ini benar-benar lupa, bahwa pria yang menghilang ini adalah penguasa nekromancer mengerikan, yang pernah memberikan pukulan fatal bagi umat manusia. Yang dia tahu adalah, bahwa dia sudah mati, leluhur yang bangga yang melakukan segalanya untuk menyelamatkan calon suaminya dengan merekonstruksi hati untuk Long Hao Shen, agar mereka berdua bisa tetap bersama. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Elux di masa lalu, saat ini CR merasa sedih atas hamburan jiwanya. Elux memiliki kehidupan yang kasar dan tidak beruntung, tetapi dia terutama senang pada saat dia kembali ke asalnya. Pada akhirnya, dia memiliki seseorang untuk berduka atas kematiannya. Hal yang sangat sederhana ini sangat berharga di matanya. Proses pemurnian berlangsung selama setengah jam penuh, dan seluruh ruang berangsur-angsur mereda, ketika titik-titik berwarna putih terbentuk dari energi murni yang tak tertandingi tersapu. Dengan suara ding yang ringan, sabit Dewa Kematian mendarat ke tanah dengan tenang, dan membangunkan CR dari emosinya. Tanpa sadar, dia melangkah maju dan menangkap senjatanya. Tidak hanya jiwa Elux yang telah menghilang, tetapi juga peti mati berwarna emas murni dari sebelumnya, itu bahkan tidak meninggalkan auranya sedikit pun. Ketika CR memegang sabit Dewa Kematian di tangannya, perasaan yang fantastis menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, perubahan luar biasa ini dibawa oleh sabit Dewa Kematiannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.